Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi untuk apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Untuk itu mari kita bersama-sama apa saja persyaratan dan ketentuan yang lainnya. Baik, selanjutnya silakan mohon dibantu untuk share screen-nya. Baik Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, Ibu PLT dan juga Mbak Lia bahwa apresiasi GTK merupakan sebuah upaya Kemendikbudristek untuk memberikan penghargaan kepada GTK yang inspiratif dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing, guna menstimulasi bagi GTK untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar sebagai bagian integral yang dari tugasnya. Baik, selanjutnya kita juga ingin mengetahui prinsip-prinsip daripada apresiasi yang nanti Bapak Ibu akan ikuti. Pastinya di sini polanya harus objektif, yaitu Bapak Ibu harus mengedepankan prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dilakukan secara prosedural, sportif, berkeadilan, jelas, dan sesuai dengan tujuan dari kegiatan. Kemudian juga transparan, prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dilakukan secara terbuka untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dan berikutnya, pastinya harus akuntabel. Prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian juga harus komprehensif, prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya yang relevan sehingga menggambarkan keseluruhan komponen secara utuh. Dan yang tidak kalah pentingnya, efektif, prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dan pastinya efisiensi, prinsip yang memungkinkan setiap tindakan atas kegiatan atau karya dilakukan secara hemat, baik dari aspek waktu, tenaga, maupun biaya. Selanjutnya, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Nunu dan Bapak Direktur kita bahwa tujuan daripada kegiatan apresiasi di tahun 2022 ini kita akan memilih dan menetapkan GTK inspiratif dalam menerapkan Merdeka Belajar pada konteks pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik sebagai bentuk apresiasi. Kemudian memberikan apresiasi kepada GTK inspiratif atas praktik baik implementasi Merdeka Belajar yang telah berhasil dan menginspirasi GTK lainnya. Dan berikutnya memperoleh model-model penerapan Merdeka Belajar dan model kepemimpinan yang mewujudkan program dan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya terkait pembelajaran berdiferensiasi yang akan menjadi inspirasi bagi GTK lainnya. Selanjutnya kita juga akan melihat siapa saja kategorinya yang bisa mengikuti kegiatan apresiasi di tahun 2022 ini. Untuk kategori di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, di sini kita ada 4 kategori. Yang pertama ada guru TK, pendidik PAUD, pamong belajar, dan penilai. Untuk Direktorat Guru Bidas,
Di sini ada guru SD, ada guru SMP. Untuk Direktorat Guru Dikmendiksus, kita ada 3 kategori, yaitu guru SMA, guru SMK, dan guru SLB. Adapun di Direktorat KSPS, di sini juga ada kepala TK, kemudian ada kepala SD, kepala SMP, kepala SMA, kepala SMK, dan kepala SLB, pengawas TK, pengawas Dikdas, pengawas Dikmen, dan Diktus. Bapak Ibu, nanti akan ada webinar yang lebih spesifik di masing-masing direktorat. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk memperdalam persyaratan, bagaimana cara mendaftar dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan bisa mengikuti webinar lanjutan yang diselenggarakan oleh masing-masing direktorat ini. Selanjutnya, adapun persyaratan peserta, di sini peserta adalah semua GTK yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian pendidikan minimal S1 atau D4 untuk guru, pendidik PAUD, pamong belajar, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang dibuktikan dengan foto atau garing scan ijazah terakhir. Kemudian juga di sini minimal SMA untuk pendidik PAUD. Ini ada KB, TTA, SPS, dan sudah pernah mengikuti diklat berjenjang yang dibuktikan dengan foto atau scan ijazah terakhir dan sertifikat diklat. Yang berikutnya, memiliki kelakuan baik atau surat keterangan kelakuan baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang disetujui oleh atasan langsung. Memiliki akun belajar.id. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk yang memang belum memiliki akun ini, nanti akan ada tim kami yang pastinya akan membantu untuk membuat akun belajar.id ini. Kemudian khusus bagi guru pendidik PAUD, pamong belajar, dan penilik PAUD dan Dikmas harus berstatus aktif. Di sini minimal 3 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja atau lembaganya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang perlu teman-teman guru yang hebat yang kita harus perhatikan dalam persyaratan karya inovatif video. Video berisi praktek baik yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan atau rencana tindak lanjutnya tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi oleh guru dan pamong belajar dan kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan oleh kepala sekolah dan pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan ini oleh pengawas sekolah dan pendidik. Kemudian video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur pastinya sara, pornografi, dan pornografi. Kemudian untuk durasi, video akan berdurasi kurang lebih 5-10 menit tanpa ada musik latar, ya, sekali lagi tanpa musik latar. Baik, selanjutnya. Kemudian setelah kita juga mengunduh video, Bapak Ibu juga harus menyiapkan karya inovatif dalam bentuk naskah. Nah, naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah. Ya, jadi Bapak Ibu ketika mengunggah ini pun
persyaratan karya inovatif dalam bentuk naskahnya yang disiapkan. Panjang naskah minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Kemudian substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Situasi terkait dengan kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa karya inovasi praktik baik ini penting, dan atau apa yang menjadi peran dan tanggung jawab peserta dalam praktek ini. Kemudian tantangan terkait yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktek tersebut, dan atau siapa saja yang terlibat. Kemudian di sini aksi atau sinopsis konten video terkait dengan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, kemudian strategi apa yang digunakan, bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, dan atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Kemudian refleksi terkait dengan hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, serta mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan atau pembelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut. Lanjut, Nah, ini kami punya timeline ya, Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini. Di bulan September ini untuk pengumuman informasi yang kita lakukan pada saat ini ya, kita buat ancar-ancar di sini sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022. Kemudian pendaftaran, Bapak Ibu, pendaftaran apresiasi ini ya juga bisa dimulai dari tanggal 19 September sampai dengan tanggal 22 Oktober ini, dan bulan Oktober seleksi tahap ini dimulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Oktober, dan seleksi substansi ini di tanggal 1 sampai dengan 11 November. Kemudian di tanggal 9 sampai dengan 14 November ini kita akan pengumuman seleksi tahap pertama ya. Di sini kita akan mengambil 20 nominal terbaik per kategori. Kemudian di bulan November nanti seleksi tahap kedua di tanggal 22 sampai dengan 24 November ini akan ada presentasi dan wawancara. Kemudian untuk pengumuman seleksi tahap kedua 10 peserta terbaik per kategori itu kita rencanakan di tanggal 24 November tahun 2022, dan pemberian penghargaan apresiasi di tanggal 25 November, dan puncak pengeringatan Hari Guru Nasional akan dilaksanakan di tanggal 26 November 2022.